terbuka atau transparan. Jadi Kepengurusan lebih profesional Pak ya. profesional ya kan. Terus yang ketiganya kepengurusan mencari terobosan atau Usaha-usaha lain. usaha-usaha lain. Oke. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhargo. Saya sebagai Ketua Bumdesa Mekar Mandiri Desa Mekarsari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sawangun. Bumdesa Mekar Mandiri adalah sebuah unit usaha yang dimiliki oleh desa, yang pada intinya keberadaan Bumdesa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami dibentuk pada tahun 2019. Saat ini sudah berjalan sekitar 2 atau 3 tahun. Beberapa unit usaha sudah kami lakukan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Desa Mekarsari. Pengurus kami ada 3. Yang pertama saya sendiri, kemudian dibantu oleh 2 rekan saya. Yang pertama itu sekretaris, Saudara Yayan Indrayana, dan yang kedua adalah Bapak Irmanto yang menjabat sebagai bendahara. Bumdes Mekarsari, Bumdesa Mekar Mandiri, yaitu letaknya di Desa Mekarsari, kurang lebih kira-kira 30 km dari kota Sarolangun. Mekarsari adalah sebuah desa ekstramigrasi. Saat ini penduduknya dari Jawa, kemudian ada dari Sumatera Utara, juga ada yang dari sekitar penduduk di daerah Sarolangun juga banyak tinggal di Desa Mekarsari. Sebagian besar mata pencarian dari penduduk Desa Mekarsari adalah sebagai petani karet dan petani sawit. Desa Mekarsari sendiri adalah desa pemekaran dari Desa Pematang Kulin tahun 2007. Untuk Bumdesa Mekar Mandiri sendiri sudah mempunyai 4 cabang usaha. Yang pertama yaitu sewa tenda. Keberadaan sewa tenda ini adalah melanjutkan dari aset desa yang diserahkan kepada Bumdesa, di mana sewa tenda saat ini masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk meminjam tenda apabila sedang melaksanakan hajat, bisa syukuran ataupun pesta. Di Bumdesa Mekar Mandiri cukup pinjem, tentu harganya lebih murah, dan yang tidak kalah penting bentuknya pun sangat sesuai dengan selera konsumen atau selera yang menyewa. Kami sedikit demi sedikit sudah melengkapi perlengkapan tenda itu sendiri, yang insya Allah mudah-mudahan bisa bersaing dengan jasa-jasa tenda sejenis di luaran sana. Usaha yang kedua kami adalah penggaduan sapi. Sapi ini kami lakukan mulai tahun 2020 dan sekarang sudah tahun kedua. Sengaja kami pilih sapi ini adalah untuk sapi yang jantan, penggaduan, karena kami ingin sapi ini nanti dijual atau dipasarkan pada saat Hari Raya Idul Adha, di mana harga sapi sangat bisa diandalkan. Dan alhamdulillah tanggapan masyarakat warga Desa Mekarsari sangat antusias sekali dengan sapi ini. Terbukti banyak sekali permintaan masyarakat yang tidak bisa kami layani untuk menggadu sapi milik Bumdes ini sendiri. Yang paling penting di pembagian hasil pada sapi ini sangat menguntungkan masyarakat. Jadi pola pembagian untungnya adalah 70-30, di mana 70 dari keuntungan itu diberikan kepada penggaduh dan 30 untuk Bumdes. Berikutnya yang ketiga usaha kami yang ketiga adalah permodalan. Di permodalan ini sistemnya kami memberikan pinjaman kepada kelompok, di mana kelompok yang paling utama itu adalah kelompok ibu-ibu. Kenapa kami memilih ibu-ibu? Karena biasanya ibu-ibu ini perjuangannya sangat kuat. Beliau
bisa menggunakan modal yang kami pinjamkan dengan tanggung jawab. Jadi biasanya polanya ibu-ibu membuat kelompok minimal 5 orang, maksimal 10 orang. Dalam satu kelompok itu untuk tahap pinjaman pertama kami bisa memberikan satu orang 2 juta. Artinya di dalam 5 anggota bisa mendapatkan pinjaman 10 juta. Nah, yang lagi membahagiakan ini beberapa keuntungan ketika menggunakan jasa permodalan ini. Yang pertama adalah kami menerapkan angsuran yang 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kemudian yang kedua, tanpa agunan, karena ini berdasarkan kepercayaan saja kepada ibu-ibu, memberikan rasa kepercayaan. Yang ketiga, ada cashback. Jadi dari pembayaran jasa itu akan kami kembalikan kepada ibu-ibu ketika mereka sudah pada pelunasan tahap akhir. Yang mengembirakan lagi adalah bahwa pinjaman itu ketika kelompok ini lancar dalam membayar angsuran, maka tahun kedua kami akan meningkatkan jumlah besaran pinjaman menjadi 3 juta per orang. Dan itu pada tahun kedua ini sudah banyak yang kami lakukan kepada ibu-ibu yang ternyata sukses. Rata-rata pinjaman permodalan ini digunakan oleh ibu-ibu untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Ketika disampaikan proposal pengajuannya, ada yang untuk membelikan alat tukang suaminya, ada yang digunakan untuk membeli motor, kalau bahasa kami motor odong-odong. Nah, itu digunakan untuk mengangkat getah sawit. Nah, itu dengan harga motor 2 juta sampai 3 juta itu udah alhamdulillah cukup bagus. Kemudian ada yang digunakan untuk membeli pupuk juga. Mungkin memang tidak seberapa, tapi saya yakin dengan pinjaman yang sebesar itu dan rutinitas, insya Allah itu bisa meringankan. Satu lagi dari permodalan ini adalah adanya libur. Jadi ketika mendekati bulan puasa Ramadan, karena sebagian besar penduduk Islam, sebagian besar, maka pinjaman itu kami liburkan angsurannya. 2 minggu sebelum Lebaran dan 2 minggu setelah Lebaran. Dan ini sangat membantu sekali. Kita tahu bahwa pada saat-saat itu memang butuh sekali biaya. Terakhir, usaha yang kami lakukan adalah tentang pembiayaan. Kami berikan nama pembiayaan. Nah, ini baru berjalan beberapa bulan ini. Intinya di pembiayaan dengan permodalan ini semuanya adalah untuk memberi pinjaman. Tapi kalau permodalan itu untuk suatu kelompok, kalau untuk pembiayaan ini kami berikan untuk orang per orang. Yang paling utama kami inginkan adalah kebutuhan untuk menambah unit usaha. Bisa saja ibu-ibu beli, ada yang sudah ini mengajukan beli burung. Nah, ternyata ada masyarakat ini yang hobi memelihara burung, maka bisa modal kemudian beli burung. Nah, burungnya diternak kemudian dijual. Nah, harapan saya memang masih banyak yang perlu kita gali dari Desa Mekarsari ini. Cuman saya yakin dengan kebersamaan, karena moto BUM Desa Mekarsari, bersama kita sejahtera, insya Allah mudah-mudahan mimpi-mimpi kita masyarakat BUM Desa Mekarsari menjadi BUMDes yang luar biasa pasti terwujud. Yang jelas kita masih akan memprioritaskan, karena di sini bagian besar warganya sebagai petani karet, petani sawit. Insya Allah ke depan mungkin kami akan membuat pembibitan sawit. Ya, kita akan buat bibit sawit, tentu saja yang bisa bersaing di luar, yang menjanjikan. Nah, ini sangat prospek sekali di sini. Hanya memang untuk modal bibitan sawit itu perlu tempat yang luas, kemudian modal. Berikutnya kami juga ingin meningkatkan pendapatan masyarakat melalui buah, penanaman buah. Kami lihat di Desa Mekarsari ini luar biasa, masyarakatnya sangat hobi sekali menanam buah. Ada yang menanam salak, ada yang buah naga, dan ini sangat-sangat bagus sekali prospeknya.
Nah, ke depan mungkin dari BUMDes bisa mencari celah bagaimana Desa Mekarsari ini menjadi sentra buah. Nah, mungkin itu yang bisa kita pikirkan langkah ke depan. Insya Allah cita-cita mulia itu akan bisa terwujud. Satu hal lagi, sekarang ini kita sudah desa juga sudah mempunyai lahan sawit sekitar 2 hektar, kemudian ada karet juga 2 hektar. Nah, kita akan pola kerjasama pengelolaannya, ya. Sebagian nanti untuk PAD, sebagian untuk keuntungan dari BUMDes, karena belum begitu sawit ini belum bisa kita andalkan karena sekarang ini masih tahap penanaman sekitar 1 atau 1,5 tahun. Insya Allah 3 atau 4 tahun lagi kita sudah mulai panen dan mudah-mudahan hasilnya bisa kita nikmati. Dalam bidang perairan ya, ada pansimas yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa dikelola secara profesional, karena di desa kita banyak sekali pansimas dan yang sekarang memang masih berada di desa. Ke depan komit kepala desa untuk menyerahkan kepada pengurus BUMDes untuk mengelola pansimas atau air minum masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu, berkibarlah benda. Nama saya Sri Surtina. Alamatnya Singkut 7 Gede, Desa Mekarsari ya. Desa Mekarsari. Kemudian dengan BUMDes kerjasama tentang apa? Menggado sapi. Nah, alhamdulillah ini sapi-sapinya BUMDes ya. Iya. Nah itu sangat membantu nggak Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya. Luar biasa. Ya, wah ini akrab banget ini sapinya ini dengan ibunya ini. Tahun kemarin dapat berapa Bu? Untuk berapa kemarin melihara sapinya? 2. 2. Dapatnya 7 juta. Berapa itu? 7.200.000 ya Bu. Waduh luar biasa itu ya. Itu untuk gunakan untuk apa kemarin Bu? Alhamdulillah untuk anak sekolah, untuk nanam ubi lagi. Nah. Ada yang digunakan untuk nambah beli alat-alat rumah nggak Bu? Ada besi kemarin. Alhamdulillah luar biasa. Nah sekarang terakhir harapannya Bu pada BUMDes Mekar Mandiri ini apa? Kalau bisa ya besok kalau ini udah terjual, kalau ada Minta lagi. Insya Allah. Ya makasih Bu ya. Aku ingin jiwa